sini, siang hari di New York, saya ditelepon bahwa ini habis nih kita, tidak ada Anies tidak calon, semua sudah besok pengumuman pendaftaran terakhir. Dan untuk sebenarnya siapa lagi partai yang tidak punya calon? Tinggal Gerindra dengan PKS. Dengan malam di sini dia 12, saya telepon Pak Prabowo, saya telepon Pak Imam, ketua PKS. Alhamdulillah mereka setuju. Jadi besok yang datang, satu teleponan ini kau datang, yang dua satu mana kau datang ketemu dua partai. Pak Prabowo di rumahnya di Kartanegara, mana sekarang juga. Saya telepon dari New York sambil makan. Jadi Anies itu jadi gubernur, saya sambil makan. Jadilah, bayangkan kalau itu ya kok gitu gubernur, bagaimana malu kita. Saya diceritakan oleh ketua pejabat tadi, pejabat pajak, dia pajak di daerah, Pak untung Pak, jadi wali kota ketua belum untuk Pak Anies jadi gubernur lah Pak. Jadi kita malu. Contohnya begini, satu hari saya sudah jam 5 sore datang seorang Cina celana pendek urus mau pajak. Saya bilang ini kantor sudah tutup. Nah, saya harus selesaikan. Kalau tidak, dengan tombolnya katanya, nanti salah lapor sama gubernur. Bayangkan, penelitian ini lapor sama. Jadi perjuangan ini tadi saya katakan ini haruslah perjuangan betul-betul kita bersama-sama, tapi mempunyai tujuan. Tujuannya meningkatkan karena kehormatan kita dengan prestasi yang baik. Tanpa prestasi ya seperti tadi itu. Prestasi yang baik bangsa ini. Mudah-mudahan ya kita keluarga PI yang sebagai besar sudah pensiun seperti saya ini, ya kan. Jadi juga yang muda-muda ini saya lihatnya yang hadir cuma yang umur yang udah ada muda-muda juga, ini 50 tahun ke atas ini. Artinya kemana? Kalau PI kan yang siswa berarti umur 18 tahun sudah berhenti jadi PI kan. Jadi kemana yang umur 30 tahun, 40 tahun berarti ini perlu kita evaluasi. Saya juga dulu waktu saya di Makassar, ini kemarin ketua PI-nya bukan KB ya datang. Oh bukan yang lain, kau bukan tuh KB, Ibnu bukan. Kau sekolah mana? S2 Pak. Kau masih pelajar, padahal ini kan kau sudah mahasiswa. Zaman dulu di Makassar waktu saya masih pengusaha, sering kan biasalah, sering datang sumbangan sampai sekarang itu. Kalau datang anak PI, sekretaris saya suruh periksa. Pokoknya letakkan kartu pelajarannya di muka sekretaris saya. Siapa yang tidak kartu mahasiswa tidak boleh masuk. Anak yang sudah masuk yang pelajar. Karena itu mahasiswa merusak tuh PI kalau masuk jadi PI, merusak pengkaderan. Jadi kalau HMI ya mahasiswa masuk HMI lah atau yang lain. Tapi tetap menjaga suatu bahwa kader kita tuh dimulai SMP SMA. Di situ letaknya, jangan begitu sebenarnya. Itu juga untuk menjaga keberlanjutan pengkaderan itu untuk umat ini. Sekali lagi agak panjang tentang apa kita masih banyak berbicara umat harus lebih luas. Jangan hanya bicara umat itu sepertinya kita mengklaim kita saja. Begitu. Waktu ada pengalaman ini. Waktu saya ketua HMI di Makassar, mula-mula untuk masuk HMI itu mesti dites mengajinya, salatnya. Jadi kalau tidak lulus tes, tidak bisa masuk HMI. Waktu saya Saroba,
tidak ada tes-tesan. You mau pakai siapa, apa tidak salah, silakan masuk HMI. Justru itulah makna suatu organisasi Islam, mendakwai orang yang tidak mengerti agama. Kalau hanya orang yang pintar salah, pintar ngaji masuk HMI, tidak ada arti HMI. Tahu kita semua. Jadi saya waktu itu bicara, saya bilang kalau ada mesti komisariat dibubarkan. Komisariat apa mesti dibubarkan? Bingung semua. Jadi apa bukan bapak, apakah? Kalau ada komisariat mesti dibubarkan, yang mesti dibubarkan itu komisariat iya. Kenapa? Ya kan sudah mengerti agama, jadi tidak apa-apa. Biar tidak masuk HMI juga bagus agamanya. Justru harus dipertahankan, ya mahasiswa yang tidak mengerti agama itu. Kalau yang mengerti agama sendiri kita kali ya apa gunanya ini organisasi. Nah itulah saya ingin makna umat itu. Bukan hanya umat itu yang tadi ke masjid, justru yang kita harus tahu yang tidak masuk masjid supaya dia masuk masjid. Jadi itu mestilah garis perjuangan kita, jangan batasi diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan kepada diri kalian. Poin-poin yang cukup menarik dan cukup bagus ya. Kita bisa ambil dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala. Selamat datang Pak Sofyan Jalil dan Rektor IPB Pak Arif. Hadirin sekalian, kita nantikan pandangan dan hal-hal penting yang perlu disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam Profesor Mahfud MD sebagai anggota Dewan Kehormatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Pak ya. Kenapa begitu? Saya hindari angka 13. Pimpinan keluarga besar yang terhormat, kemudian Mas Yusril Fakir, Pak Kiai Haji Khalil Ridwan, Mas Sofyan Jalil, Pak Arif Satria, Pak macam-macam nih orang hebat-hebat. Jadi ada teman saya dulu di MPR, Pak Sofat Hadi, macam-macam lah. BMI itu ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang rektor, ada yang menteri, ada pedagang, macam-macam. Alhamdulillah. Nah, saudara sekalian, Mas Aji dulu nih. Saya ini dulu masuk dan aktif di PII itu tahun 70-an. Kalau Pak JK 50-an, saya tahun 70-an di Jogja. Ketika SMA itu saya masuk PII. Jadi pengurus PII di namanya Komisariat Gondokusuman, itu satu sudut di kota Jogja, dekat kampus UGM. Nah, saya sudah perguruan tinggi, ya sama dengan Pak JK masuk HMI. Saya sudah lulus ya ke KAHMI gitu. Nah, tapi saya memang punya banyak irisan. Waktu SMP dan sebelumnya sejak kecil tuh saya ikut NU, IPNO, Ansor itu. Pokoknya pertemuan-pertemuan NU itu sejak kecil karena saya orang Madura. Di Madura tuh ya hanya ada NU. Lalu saya banyak di Jogja ke PII dan belajar Muhammadiyah dengan Muhammadiyah. Irisan saya dengan Muhammadiyah juga kuat karena guru-guru saya itu di Jogja hampir semua Muhammadiyah, termasuk Pak Amin Rais itu guru langsung, Syafi'i Ma'arif, Pak A.R. Fahrudin. Oleh sebab itu saya
saya tidak canggung berteman dengan Mas Zainuddin Amali yang tokoh Muhammadiyah, Mas Zainuddin Maliki, Zainuddin Maliki yang sekarang anggota DPR dari PAN Muhammadiyah, dan Mas Haidar Nasir dan Mukti dan sebagainya lah. Nah, oleh sebab itu saya merasa senang melihat warna-warni perjuangan Islam yang kalau saya ambil di ibarat di dalam Al-Quran itu ya seperti yang dikatakan oleh Nabi Yakub itu kepada putra-putranya ketika disuruh menghadap kepala negara di Mesir, kamu ke sana dong. Lalu anaknya bilang, gimana saya mau ke sana, dia kepala negara tuh Yusuf, banyak pas pampres, banyak apa gitu. Ya kan, mau masuk sudah dilarang, mau dekat dilarang gitu. Lalu Yakub bilang seperti dikatakan dalam Al-Quran itu, ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hai anak-anakku, kamu kalau mau masuk ke istana itu lewat pintu yang berbeda-beda. Jangan masuk dari sini pintu, kamu diusir sama pas pampres sudah hilang semua. Mungkin di sudut sana ada pas pampres lain, pintu yang satunya tuh yang ini. Nah, sehingga saya membayangkan umat Islamnya begitu, bisa masuk dari berbagai pintu, dari PII, dari NU, dari Muhammadiyah, lewat Golkar, lewat Nasdem, lewat apa, masuk aja semua gitu. Nah, dan itu yang menyebabkan menurut saya itu mobilitas sosial vertikal naik umat Islam itu terjadi. Coba sekarang, apa ada sektor-sektor kehidupan masyarakat dan pemerintahan itu yang tidak ada orang Islamnya? Tidak ada. Saya dulu ketika ini kan bicara soal bagaimana kehidupan Islam di kalangan pejabat misalnya. Saya dulu ketika Pak Yusuf Kala itu jadi wakil presidennya Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala pernah cerita dalam Pak Jokowi itu sholatnya rajin. Kalau mimpin rapat waktu sholat ya sholat ya. Ini Pak Yusuf Kala cerita, iya. Jadi gimana orang lalu mau dituduh PKI? Gitu loh Pak. Nah, saya bersama Pak Presiden Jokowi itu hadir di KTC ASEAN. Ketika seminggu saya jadi Menko itu saya hadir KTC ASEAN. Itu KTC ASEAN itu KTC ASEAN Plus, jadi Amerika datang, China datang semua. Nah, ketika sedang rapat begitu, kira-kira jam 1:30 gitu, bukan terus semua tuh kepala negara di sini, delegasinya di belakang. Pak Jokowi keluar. Saya tanya, Bu Retno datang siapa? Aturannya di dunia internasional kalau presiden hadir keluar, meskipun hanya sebentar, yang di belakangnya anggota delegasi paling senior maju ke depan. Jadi dia berbisik, saya Pak maju. Kenapa? Pak Jokowi mau sholat di dunia internasional. Itu sebabnya saudara, saya tidak percaya ada Islamofobia negara. Nah, untuk saya kemarin saya dengan Pak Dido ini sepertinya tengkar gitu. Kalau di medsos. Tapi sebenarnya enggak. Kami TikTok aja kalau saya ingin jelaskan sesuatu, dia ngomong sesuatu biar saya hantam dia. Saya bisa jelaskan gitu. Misalnya soal Islamofobia, saya tidak ada tuh Islamofobia di Indonesia, tidak ada. Kan kemarin 15 Maret tahun ini itu PBB membuat resolusi Majelis Umum untuk menentang Islamofobia. Itu kan sebenarnya latar belakangnya Zidane di sepak bola itu karena Islam itu diejek salah, diejek gitu, sehingga itu menyebar kemana-mana. Kok terjadi rasisme, terjadi Islamofobia diumumkan, tidak boleh Islamofobia. Nah, di Indonesia ramai muncul gerakan anti Islamofobia. Ya saya setuju aja. Tetapi saya katakan kalau negara tidak ada Islamofobia, karena negara ini semuanya sudah Islam, mulai dari presidennya, menteri, bahkan orang yang tidak Islam itu saking tidak Islamofobianya ngaku-ngaku Islam juga banyak. Orang Kristen itu
Assalamualaikumnya lebih fasih dari orang TII. Ya, ya. Ayunan walau muwafiq. Iya, si Pak Tion Yasona Lauli ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Karena tidak ada Islamofobia di sini. Islamofobia itu kalau dalam definisi ya, Islamofobia itu adalah satu situasi di mana Jadi kalau si takut kepada Islam atau benci kepada Islam. Terus menteri Ya, keuangan. takut kepada Islam atau benci. Sekarang rektor sudah Islam ya, ada Pak Arif Satriani di HMIB, rektor IBB, universitas terbesar. Itu rektor UGM Bu Ova itu putranya Zaini Dahlan, rektor IAIN yang dulu jadi dirjen. Saya di masjid saya itu di kantor Polhukam itu, saudara, masjidnya makmur. Tentara yang dulu tentara polisi yang katanya anti Islam, loh, itu cosplay saya tuh Islam, ajudan saya tuh Islam, kita ngaji semua. Sesmen saya puasa Senin Kemis tentara. Bagaimana orang mau bilang Islamofobia? Jadi mobilitas sosial Islam itu kalau kita lihat dari tahun 45 itu memang agak fobia, malu kita, rendah diri. Rendah diri. Itu sejak tahun 70-an udah naik, enggak bisa lebih saya sudah lahir Ijme tahun 90. Gitu. Sehingga saya katakan tidak ada Islamofobia. Yang ada itu Islamofobia di tingkat rakyat, antar rakyat gitu. Nah, saya bicara itu lalu Macing Bandi tuh, loh kalau gitu ada dong Islamofobia. Saya marahi dia lewat Twitter. Iya. Mana Islamofobia? Itu Abu Janda bilang, Kadrun bilang, ini kan Abu Janda, bukan negara. Kalau cuma rakyat kepada rakyat saling bilang gitu, ada Kristenfobia juga. Kristenfobia banyak kan. Kita itu di Jogja itu kalau ada pastor ke Kulon Progo naik bagi-bagi beras, wah kristenisasi katanya. Itu kan Kristenfobia. Ada orang nyembah-nyembah itu di Bali lalu wah itu musyrik, kan Hindufobia, iya kan? Ada Buddha kalau di Madura itu kalau ada orang nakal dan perlakuannya jelek itu dibilang Buddha kamu, Buddha. Iya, itu Buddha-fobia. Nah, sebab itu kalau negara ini tidak ada Pak Islamofobia. Malah kita bangga, kita tidak apa-apa. Oleh sebab itu bagi saya semuanya ya orang yang keras aja keras biar ada kontrol, tapi juga yang moderat kita bina gitu. Sehingga maksud saya jangan sampai kita ini rugi. Ini kan sudah, ini negara ini bukan negara Islam, tapi kan sudah Islami di semua sektor, sudah Islami. Sehingga memang sekarang di kalangan orang tertentu ada kecenderungan yang tidak ngerti Islam itu berkembangnya spiritualitas itu lalu dikaitkan dengan radikalisme, ya kan? Orang kadang-kadang melihat perkembangan spiritualitas di kalangan pegawai, kalangan profesional lalu ditulis radikal. Beda dong radikal dengan spiritual. Radikalisme itu kalau dalam definisi hukumnya ingin membongkar sesuatu melalui jalur-jalur yang tidak konstitusional. Kalau spiritualitas, orang misalnya sedang sholat rapat sport dulu sholat, lalu dibilang kadrun. Kalau pakai ini radikal. Enggak, itu spiritualitas, beda lagi. Dan spiritualitas itulah yang justru harus ditumbuhkan. Spiritualisme agama itu. Dan itu jangan dibilang kadrun. Kan banyak sekarang kalau ada di suatu kantor dibilang ini kelompok pengajian cinta Rasul, lalu dituding di kadrun, ini radikal. Enggak, itu spiritualitas. Karena orang cinta Rasul itu nanti perilakunya baik terhadap negara, baik terhadap bangsa ini. Oleh sebab itu benar kata Pak Dika tadi, ini calon-calon kita itu bagian dari umat kita semua. Bagi saya siapa aja lah, mau Ganjar, mau Anies, mau Puan, siapa lagi calon, silakan aja. Islam semua itu, tapi pilih kata Pak Dika yang paling bermoral, paling rajin ke masjid dan Islamnya sungguh-sungguh. Nah itu ya. Bukan hanya punya masjid, dirikan masjid gitu. Nah
itulah pengantar saya. Ya dah, nanti kan lebih banyak diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Mahfud MD. Luar biasa tadi poin-poinnya untuk memberikan wawasan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dengan hormat dipersilakan kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan poin-poin. Bapak Sulkesma Waya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak JK. Kalau saya dulu waktu TV panggilnya Kak Ucu ya. Saking akrabnya kita dengan Pak JK di organisasi ini. Pak Mahfud juga sahabat lama, Pak Kiai dan Mas Nasrul, nanti depan ada tokoh-tokoh, ada Mas Hakam, Pak Sofyan, Mas Nasir, ada ini Ustadz dari Kalimantan, Pak Heri, Pak Rektor ini masih saudara saya ya. Ditawari jadi ketua apa tadi Dewan Musra itu untuk 3 periode Pak Jokowi kayaknya nggak mau ya. Ada profesor kita Pak Zainuddin dan Pak Saididu, manusia merdeka. Kawan semua, sebenarnya saya sudah memberikan satu pandangan yang lama tadi malam 1 jam, jadi saya nggak akan mengulangi itu. Justru saya akan menyampaikan ke Pak JK dan Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud kan melihatnya sebagai orang pemerintah ya aman-aman saja. Pemerintah ini tidak Islamofobia. Nah, kalau Pak JK sudah nggak jadi pemerintah, sudah mulai menyampaikan fakta-fakta. Jadi itulah posisi yang berbeda itu juga menyebabkan narasi yang berbeda. Nah, sama saya dengan saya sudah ada di pemerintah, ya, pribadi dekat sama Pak Jokowi, tapi ini kan negara ini tidak diatur oleh Pak atau tidak dikendalikan oleh Pak Jokowi saja. Ya. Waktu ada Pak JK itu beda, saya ikut di kabinetnya Pak Jokowi JK. Tapi saya melihat walaupun saya di luar, kan saya masih di dalam juga. Beda banget dengan zamannya Pak Jokowi JK. Kita masih untung ada Pak Mahfud. Ya. Walaupun kalau bicara di TV kayak terpaksa membela pemerintah. Karena itu beban yang berat yang disampaikan ke Pak Mahfud, dan kita pernah menyampaikan juga. Kalau apa-apa saya akan ke Pak Mahfud. Tapi kan Pak Mahfud tidak mengendalikan. Kan ada tanda petik Perdana Menterinya. Ya. Jadi itu lah, ini fakta-fakta. Nah sekarang kita oke lah, kita tinggal 2 tahun lagi. Nah melihat pengalaman yang kedua ini Pak JK, ini kita kan harus mengukir takdir. Ya. Saya itu sekarang menyuarakan suara baru Pak, bukan menyebut takdir. Takdir itu harus diukir kita sendiri. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau mau kaya seperti Pak JK, ya kita siapkan roadmap-nya untuk menjadi kaya. Lah PII itu nggak pernah persiapkan untuk kader-kader jadi orang kaya. Dia aktivis, demonstran, itu aja disiapkan. Jadi yang kaya itu atau yang punya duit itu, ya itu dihitung dengan jari ya Pak JK. Sekarang saya Nasrul, terus sedikit sekali. Padahal latihan kaderannya sudah yang terbaik PII itu. Ya. Tapi memang nggak mungkin takdir di bidang ekonomi dan bisnis.
Lah Muhammadiyah dulu sejak berdiri tahun 1992 juga nggak mungkin takdir di bidang ekonomi bisnis. Maka nomor 1 di bidang pendidikan dan nomor 1 di bidang kesehatan. Baru tahun 2015 muktamar di Sulawesi Selatan di Makassar itu ada kegiatan atau amal usaha ketiga, yaitu ekonomi dan bisnis. Sehingga sekarang bergerak. NU berdiri tahun 27 tidak mungkin takdir di bidang ekonomi, ya bikin pesantren aja, sehingga ya udah jumlahnya paling banyak umatnya, nggak ada yang terus jatuh sedikit sekali masyarakat. Nah teman-teman Tionghoa itu memang dia ya hidup matinya di situ, di ekonomi. Nah untuk itu memang melihat situasi itu harus ada satu perubahan. Waktu saya jadi ketua KIN Pak, ya, saya mengusulkan kepada Pak Jokowi ada program afirmasi ekonomi di Republik. Pak Jokowi setuju. Saya disuruh ngomong sama Pak Darmin Nasution. Pak Darmin nggak bisa mas, nggak boleh ada afirmasi. Itu nanti akan terjadi distorsi. Ya. Jadi ya itu aliran ekonomi begitu. Ya, kalau ada afirmasi berarti ada yang pilih-pilih kasih. Ya. Nah, jadi, sekarang kita mengukir takdir untuk kepemimpinan nasional ini, Pak. Ternyata nggak mudah, ya. Pak Mahfud mempunyai kapasitas, Anies Baswedan punya kapasitas, tapi beliau nggak punya partai. Ya. Sehingga dulu saya mengharapkan Pak Mahfud, Pak Jimli itu bisa merubah keadaan 0% itu. Ternyata nggak mampu juga. Ya. Jadi kita bisa mencalonkan Pak Mahfud, bisa mencalonkan Anies, bisa mencalonkan Pak Jimli, bisa mencalonkan Sutresno Bahir. Lalu saya itu ketua Dewan Kehormatan PAN, Pak. Tapi partai ini sudah digadekan, kan? Bayangin, apalagi kayak Mas Nasrul, dia nggak ada kuasa apa-apa. Jadi misalnya saya mau dukung Anies, mau dukung Pak itu, kalau di PAN nggak bisa, nggak ada transaksi itu. Kiri yang salah. Ya, jadi itu fakta ya. Nah, P3 begitu, PKB begitu. Partai-partai yang berbasis umat itu kan yang sekarang masih relatif itu independen itu PKS. Itu perubahannya tinggi sekali. PKS tinggi sekali. Oh, ini Pak JK punya pengalaman. Dulu. Sekarang yang jalanin saya ini, Bang. Bagi bantu Anies. Nah, jadi ini kesalahan Pak Mahfud MD dan kawan-kawan. Sebagai orang yang punya kapasitas untuk merubah keadaan ini. Jadi ini kita nanti ya dari calon yang ada itu sudah oligarki itu yang itu. Kalau pengusahanya itu seperti Pak JK dan kawan-kawan tidak apa. Tapi ini itu tadi teman-teman Cina, teman-teman saya, teman-teman Pak JK juga gitu sponsornya. Nah, jadi ini masih ada waktu mungkin 2 tahun. Apakah Pak? Ya, satu tahun setengah kan sampai kira-kira November kan. Nah, jadi apakah ada terobosan-terobosan? Misalnya Pak, ini misalnya PKS, saya bicara sama PKS sudah menggugat MK. Harapannya sebenarnya bisa turun, nggak 0% lah. Misalnya dia kan secara saintifik menyampaikan sebetulnya yang adil itu 7-8%. Ya. Ya. Nah, ini apakah MK bisa? Sekarang itu MK-nya walaupun HMI, tapi kan dia bisanya Pak Jokowi. Maksud saya harus bergerak, Pak Mahfud harus bergerak. Harus mengukir takdir. Kalau nggak mengukir takdir, ya bikin roadmap-nya itu, ya itu 20% lagi. Yang nyalonin ya itu lagi itu. Mau yang Ganjar jadi, di belakangnya sudah ada.
ada semua. Padahal kan